Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah yang berbahagia, pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita saat ini bisa bermajelis setelah kita tunaikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian sholawat serta salam semoga tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad SAW, buat para keluarganya, buat para sahabatnya, kemudian kepada para tabi'in dan siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat kelak. Kita langsung saja hari ini bagian akidah dari kitab Tahdhib Syarah Aqidah Tahawiyah. Sudah sampai iman kepada Rasul, iman kepada Rasulullah SAW, mengenai kekhususan iman kepada Rasulullah SAW Muhammad bin Abdillah secara tafsil. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa Nabi kita itu adalah hamba Allah yang dipilihnya, yang dipilih, yang diangkatnya, dan Rasul yang diridhoi. Bahkan Nabi menurut Allah sendiri sebagai manusia terbaik. Sekarang kita sampai kepada dalil-dalil yang menunjukkan kenabian Muhammad SAW. Yang pertama, Imam Tahawi berkata, qara'inul hal tadullu ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam. Berbagai keadaan dan kejadian menunjukkan tentang kebenaran Rasulullah SAW. Ada 4 poin yang dikutip oleh pensyarah. Yang pertama kali tentang saat Nabi pertama kali menerima wahyu. Pada kali pertama menerima wahyu, Nabi setelah dari Gua Hira gemetar, ketakutan, datang kepada Khadijah minta diselimuti. Maka istrinya radhiyallahu anha menyelimuti. Setelah agak tenang, Nabi baru bercerita. Nabi was-was terhadap dirinya kalau dia ada sesuatu yang datang kepadanya. Nah, kemudian Khadijah memastikan, ya, ketika Nabi berkata, ini qad khasyitu ala nafsi, aku mengkhawatirkan terhadap diriku. Maka Khadijah berkata, wallahi
demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu selamanya, tidak akan menyakiti kamu selamanya, karena kamu adalah orang yang menyambung silaturahim, orang yang berkata jujur, orang yang menanggung beban orang lain, terus memuliakan tamu, mengerjakan hal-hal yang dipuji karena kebutuhan orang lain. Kamu senantiasa berpihak kepada kebenaran, terutama orang-orang yang du'afa. Kata Khadijah masih yakin sekali bahwa Allah tidak akan berbuat yang tidak-tidak kepada Rasulullah, karena Rasulullah dengan kelakuannya selama ini, perbuatan selama ini menunjukkan orang-orang baik, orang baik. Maka tidak mungkin Allah mencelakakan Muhammad SAW. Jadi dalam peristiwa ini Khadijah menguatkan Nabi bahwa Allah tidak akan menyakiti. Setelah Nabi meyakinkan bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kamu, apalagi sampai menyakiti, Khadijah juga tidak tahu apa yang terjadi, karena dia hanya tahu orang baik tidak mungkin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak baik. Maka Khadijah membawa Nabi ke rumah anak pamannya, Waraqah bin Naufal. Nah, setelah ketemu Waraqah bin Naufal, Waraqah menanyakan apa yang terjadi, kemudian Nabi menceritakan. Setelah diceritakan, maka Waraqah bin Naufal berkata, ini yang kamu dapatkan seperti yang didatangkan kepada Musa alaihissalam. Kamu ada seorang nabi, kamu akan diusir oleh kaummu, kamu akan didustakan oleh kaummu, macam-macam. Kemudian Nabi bertanya kepada Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani yang biasa menulis Injil dalam bahasa Arab. Kata Nabi SAW, apakah orang yang mendapatkan seperti yang aku dapatkan ini akan diusir oleh kaumnya? Akan didustakan oleh kaumnya? Kemudian Naufal menjawab, tidak ada orang yang membawa seperti yang kamu didatangkan ini kecuali akan didustakan oleh kaumnya. Demi Allah, kata Naufal, kalau aku masih hidup saat kamu diusir, aku akan membela sekuat tenaga. Nah, itu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki argumentasi berdasarkan perbuatan orang lain. Peristiwa yang terjadi yang lain dicatat oleh pensyarah ini, yaitu ucapan Raja Najasyi. Wa kadzalika qala an-Najasyi lama astukhbiruhum amma yukhbiru bihi astaqra'uhum al-Qur'an faqara'ahu alaihi. Demikian pula dengan Najasyi, penguasa Ethiopia, Abasyah. Ketika menanyakan kabar mereka, ketika mereka menanyakan kabarnya, kemudian dikasih tahu oleh orang-orang utusan Rasulullah yang berhijrah, kemudian mereka meminta supaya dibacakan yang diturunkan
Al-Quran kepada Nabi. Nah, waktu itu dibacakan dalam satu riwayat surat Maryam oleh Ja'far bin Abi Thalib. Setelah dibacakan, maka Najasyi mencucurkan air mata. Kemudian dia berkata, "Inna hadza walladzi ja'a bihi Musa la yukhriju min mishkatil wahidah." Sesungguhnya ini adalah, dan yang semisal ini yang datang kepada Musa alaihissalam keluar dari mishkat yang sama, dari sisi yang sama, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW punya dalil. Bukan Rasulullah yang mengatakan itu, tetapi orang lain, yaitu Raja Najasyi. Nah, pada saat itu Najasyi menyembunyikan imannya sampai wafatnya tidak diketahui Najasyi sudah masuk Islam. Itu terbukti. Maka sholat gaib itu wajib, bukan wajib ain ya. Wajib kifai, fardu kifai. Maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, hari ini hari telah berpulang Raja Najasyi, maka mari kita sholatkan. Nah, dengan kematian Najasyi, dengan ucapan Najasyi bahwa Nabi mendapatkan berita seperti Musa mendapatkan berita, itu berarti Nabi dibuktikan oleh orang lain tentang argumentasi atau hujah kenabian Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah yang tadi seperti Naufal bin Waraqah bin Naufal, ketika Nabi mengabarkan tentang dirinya, maka Waraqah bin Naufal juga berkata bahwa Waraqah bin Naufal berkata, yang didatangkan atau yang kamu dapatkan itu sama dengan yang didapatkan oleh Musa alaihissalam. Hada huwa namus alladzi kana yati bi Musa. Ini adalah sebuah mutiara yang datang kepada Musa saat itu. Jadi bahwa kenabian Nabi sudah terbukti dari orang-orang yang menceritakan tentang Nabi. Yang keempat tentang kisah Heraklius atau Heraklius dalam sejarah, yaitu Raja Romawi. Ketika Raja Heraklius mendapatkan selentingan kabar dari orang-orang Arab bahwa ada orang yang mengaku Nabi, maka Heraklius tertarik untuk meminta keterangan lebih lanjut. Maka didatangkanlah orang yang biasa datang ke negeri Jordania atau ke Syam
Itu orang-orang Arab dipanggil ke Romawi untuk menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Nah, kebetulan yang dipanggil adalah Abu Sufyan ketika itu sedang membawa dagangan, belanja dagangan ke Syam. Kemudian Abu Sufyan dipanggil oleh Heraklius ke Roma. Nah, ditanya oleh Heraklius apa yang terjadi. Ini ada orang mengaku Rasul, padahal dia itu bukan apa-apa di antara kami. Nah, Heraklius tidak berhenti sampai di situ. Mereka bertanya asal usul seluk beluk tentang Nabi. Ini biasanya kan orang kalau sedang bermusuhan, musuh itu tidak jujur mengatakan apa yang terjadi kepada lawannya. Tapi Abu Sufyan terkenal kan orang Arab jujur. Orang Arab terkenal jujur. Kalau kita lihat bagaimana seorang yang memusuhi Rasulullah tidak menerima dakwanya, ketika ditanya tentang Nabi itu bagaimana ciri-cirinya, Abu Sufyan menjawab dengan jujur, bahkan sampai pada perbuatan atau kelakuan Nabi Muhammad SAW. Jadi Heraklius bertanya, wasalahum an ahwalin Nabi SAW, fasalah Abu Sufyan. Maka ditanyalah Abu Sufyan. Dan di antara jawaban Abu Sufyan adalah innahu lam yakun min abai malak. Dari silsilahnya tidak terdapat bahwa orang yang mengaku nabi itu yaitu Muhammad tidak punya keturunan seorang raja. Memang Nabi kakeknya atau katanya tidak berketurunan sebagai seorang raja. Dan selanjutnya bahwa dia adalah orang yang punya kedudukan nasab. Wa annahu fihim dzu nasab. Wa annahu la yakdzib. Nah, dia punya keturunan, ya. Kemudian dia juga tidak pernah berdusta. Ya. Abu Sufyan menceritakan bahwa Nabi tidak pernah berdusta. Biasanya kalau kita menceritakan lawan kita, biasanya kita tidak jujur. Tapi Abu Sufyan jujur. Wa annahu yattabi'u du'afa. Yang jadi pengikutnya kebanyakan para du'afa, orang-orang lemah. Wa annahu la yaqdir. Tidak pernah curang. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka Heraklius berkata, hadhihi sifatun nabi. Kalau begitu adanya, itulah tanda-tanda seorang nabi, ciri-ciri seorang nabi. Yang ikutnya orang-orang duafa, tidak pernah berdusta, tidak pernah curang, bukan keturunan raja-raja. Walaula ma ana fihi minal mulki lah dahabtu ilai wa iyakun ma taqulu haqqan fayamliku mawdhi'u qadami hatain.
kalaulah saat nanti aku tidak tidak menjadi raja lagi, aku akan pergi kepadanya. Kalau benar yang kamu katakan, aku akan sujud mencium kakinya. Itu kata Heraklius, bahwa Nabi betul seorang Nabi. Jadi dari 4 alasan yang dibuat oleh pensyarah ini, perbuatan yang orang-orang bukan dari Nabi menunjukkan dalil bahwa Nabi itu benar seorang Nabi. Kemudian kita membahas tentang ingkarul risalatahu ta'nun fillahi ta'ala. Mengingkari risalah yang dibawa oleh Rasulnya sebenarnya itu adalah kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ta'nun fillah. Ya. Tuduhan kepada Allah. Dalam syarahnya, bal ingkaru risalatahu ta'nun fi rabbi tabaraka wa ta'ala wa nisbatun lahu ila zulmi wa sufhi. Ingkar atau menolak risalah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tuduhan kepada Allah Rabbul Alamin, sekaligus sebagai kezaliman dan kebodohan. Ta'ala Allahu dzalika uluwan kabira. Bahkan mengingkari risalah sebagai bentuk juhud, penolakan terhadap Allah Ta'ala. Maka jamaah yang berbahagia, mengimani Muhammad SAW adalah hal yang pasti bagi Allah, sebagaimana pastinya Dia merekayasa atau mengatur diutusnya Rasul-Rasul sampai akhir zaman. Allah ingin menjadikan Rasul ini bagian daripada pengaturan untuk manusia. Sebab nabi-nabi yang lain membawa syariatnya tidak bertahan terutama dalam konsep tauhid. Allah Maha mengetahui, Dia mesti menghadirkan atau mengutus seorang yang murni membawakan tauhid. Ketika risalah yang sebelumnya, maka Islamlah yang dibawa oleh Rasulullah SAW mengembalikan kepada asas ketuhanan yang dibawa oleh para rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW sampai Rasul terakhir, sampai bagian yang terakhir. Maka Allah memastikan bahwa agama ini masih tegak. Ketika misalnya Yahudi dan Kristen sudah tidak bisa terjaga, maka Rasul Muhammad SAW yang pasti menjaga risalah untuk kebenaran dan tauhid. Maka keberadaan Islam itu jawaban terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang menolak risalah Muhammad SAW, ajaran yang dibawa Muhammad, itu sama saja menuduh kepada Allah dengan tuduhan yang tidak benar. Sekarang kita masuk kepada ba'du khasaisihi wa fadhailihi. Beberapa sebagian dari kekhususan
dan keutamaan Rasulullah SAW. Dia adalah khatimun nabi, khataman nabi, penutup para nabi. Dalam firman-Nya Allah berkata, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim minkum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak seorang dari kalian, seorang laki-laki dari kalian, tetapi dia Rasulullah dan penutup para nabi. Dalam hadis Rasulullah berkata, inna mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali rajulin bana baitan fahsanu wa jamalahu ila mawdi'u labinah min zawarihi faja'ala nas yatufuna fihi wa yu'jibuna lahu wa yaqulun hala wada'at hadhihi labina hala wadu'at hadhihi labina qala fa ana labina wa ana khataman nabiyyin. Dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan terhadap nabi-nabi yang lain sebelumku seperti seseorang yang membangun sebuah bangunan, sebuah rumah. Dia membaguskan bangunan dan mempercantik bangunan itu, kecuali satu lubang atau labina, satu lubang yang belum sempurna. Kemudian manusia pada keliling sekitar rumah itu, mereka kagum terhadap keindahannya sambil berkata, kalau seandainya labina sudah ada yang lubang ini sudah ada yang tertutup, maka sempurnalah. Nah, Nabi berkata, akulah labina itu. Akulah yang menutup labina itu, dan saya adalah penutup para nabi. Hadis riwayat Sahihain. Kemudian hadis yang lain Nabi bersabda, innali asma ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi yamhullahu bihi yamhullahu bil kufr wa ana al-hashir alladhi yahsyuru an-nasa ala qadami wa ana al-aqib wal aqibu alladhi laysa ba'di nabi ba'dahu nabi. Aku memiliki nama-nama lain banyak nabi. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi. Al-Mahi yaitu yang menghapus dengan aku kekufuran. Aku adalah Hasyir, yang mengumpulkan, yaitu orang-orang yang mengumpulkan semuanya di bawah telapak kakiku. Wa anal aqib wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi. Aku adalah penutup yang tidak ada penutup, yang artinya tidak ada lagi nabi setelahku. Nah, dua hadis ini menggambarkan bahwa Rasulullah adalah khataman nabiyyin. Nah, maka setiap orang yang mengklaim, ya, wa kullu da'wan nubuwah ba'dahu taghayyun wa hawan. Setiap yang mengklaim kenabian setelah Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah orang yang memperturutkan nafsu dan sesat. Sejak
Nabi diutus oleh Allah, Nabi masih hidup, sudah ada yang mengaku Nabi. Sampai sekarang macam-macam. Tidak aneh kalau ada orang yang mengaku Nabi. Di Indonesia ini banyak sekali. Mulai daripada yang mengaku Nabi, yang mengaku malaikat, yang mengaku bisa bicara dengan bahasa semut. Banyak sekali orang-orang yang mengaku-ngaku istimewa. Nah, kita punya argumentasi dari dalil-dalil Quran dan hadis. Itu semuanya pendakwahan diri atau pengklaiman diri sebagai wujud mengikuti hawa nafsu dan ketersesatan. Karena tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengaku Nabi, itu mengikuti hawa nafsu dan ketersesatan. Kalau orang yang mengikuti dianggap sesat, apalagi yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Tapi di Indonesia banyak pengikutnya. Banyak itu berapa? Pokoknya ada pengikutnya. Yang namanya banyak itu kan 3 itu udah banyak. Kalau 1 wahid, kalau 2 isnain, kalau jamak 3 dan seterusnya ke atas. Itu sudah banyak istilahnya. Nah, yang mengaku Nabi orangnya, sementara mengikutnya banyak. Yang mengaku Nabi di Indonesia banyak pengikutnya. Mulai dari sekarang yang paling akhir itu Panji Gumilang, tapi sudah di penjara dan sudah keluar. Semuanya mengaku Nabi. Atau ada ciri-ciri yang mengartikan dia pengakuan itu pengakuan nubuah. Ada orang yang bisa bicara dengan bicara semut, ada orang bicara dengan malaikat, bahkan ada yang tahu nomor teleponnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sih nggak peduli hari apa, saya udah telepon sama Allah. Allah bisa ditelepon, merendahkan Allah itu. Kok yang begitu-gitu nggak ditangkap ya? Hah? Yang mengaku-ngaku Nabi, yang merusak akidah umat, nggak ditangkap, dibiarin. Itu kebebasan berpikir. Sebagai kebebasan berpikir, kita kan menganut kebebasan. Lama sabata annahu khataman nabiyyin ulima anna man da'a ba'dahu nubuwah fahuwa kadzib. Ketika sudah terang bahwa dalil Al-Quran mengatakan dia adalah khataman nabiyyin, maka kita dapat mengetahui barang siapa yang mengklaim setelah Nabi mendapatkan kenubuatan, maka dia adalah pendusta. Ya, adzan dulu. Ya, kita lanjutkan. Setiap orang yang mengklaim mendapatkan kenabian setelah Nabi Muhammad SAW itu adalah ghoi dan mengikuti hawa nafsu. Al-ghoi itu maksudnya apa? Ghoi itu kebalikan dari mendapatkan petunjuk. Sedangkan hawa adalah syahwatun nafs. Maka barang siapa yang mengklaim kenabian disebabkan hawa nafsunya, tidak berdasarkan dalil, maka pengakuan itu batil. Nah, karena Imam Thahawi berkata, wa kullu da'wal nubuwah ba'dahu faghayyun wa hawan. Setiap yang mengklaim kenabian setelah Nabi Muhammad SAW itu
kesesatan dan mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Imamul Atqiya, imam orang-orang yang bertakwa, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Syarahnya, al-imamul ladzi ya'umu bih ay yaqtaduna bih wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsa liiqtida' bih. Liqauli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa kullu man ittaba'ahu waqtada bi fahuwa minal atqiya. Imam itu adalah orang yang memimpin orang lain, ai menunjukkan jalan. Dan Nabi Muhammad SAW dia diutus untuk diikuti. Ya, Nabi Muhammad diutus untuk diikuti. Dalilnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Muhammad, niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, jadi barang siapa yang mengikuti Nabi dan mengikuti jejaknya, dia termasuk orang yang bertakwa. Jadi Nabi dianggap Imamul Atqiya. Kemudian fakro berikutnya, dia juga Sayyidul Mursalin. Sayyidul Mursalin, penghulu para rasul, tuan para rasul. Dalam syarahnya adalah Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladil Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu qabr wa awwalu syafi' wal musyaffa'." Dalam sebuah hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Aku adalah penghulunya seluruh anak Adam. Aku adalah Sayyidu waladi Adam. Aku penghulu seluruh anak Adam pada hari kiamat." Jadi orang seluruhnya jumlahnya sudah tak terhingga, semuanya Nabi adalah penghulu seluruh manusia. Aku orang yang pertama dibangkitkan dari kubur, dan aku adalah orang yang pertama memberi syafaat, dan aku adalah orang yang pertama kali bermanfaat syafaatnya. Ya. Wa awal syafi' wa awal musyaffa'. Wa inna ma akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu sayyidu waladi Adam li anna la yumkinuna an na'lama dzalika illa bi khabari. Kita mengetahui bahwa Nabi adalah penghulu seluruh anak Adam pada hari kiamat karena kita tidak mungkin mengetahuinya kecuali dari kabar yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Idla nabiyyu ba'dahu, karena tidak ada nabi setelahnya mengabarkan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama akhbarana huwa bi fadha'ilil anbiya qablahu, sebagaimana kita mendapat kabar bahwa Rasulullah SAW adalah
seorang nabi yang paling afdal di antara nabi-nabi seluruhnya, sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Wa lihada attabi'u biqauli la fakhara kama jaa fi riwayatin. Nabi mengatakan, aku adalah penghulu anak-anak manusia seluruhnya, bukan karena kesombongan. Nah, bukan karena kesombongan, karena memang faktanya begitu. Nabi perlu menyampaikan kepada kita, bukan karena sombong, karena faktanya, dalilnya dari langit beritanya. Kemudian ini penting nih. Ada dua kasus, ada dua hadis, paling tidak hadis itu seolah bertentangan. Satu sisi Nabi mengatakan jangan membandingkan aku dengan nabi-nabi yang lain. Ya. La tabduluni ala Musa. Jangan bandingkan aku dengan Musa. Tapi di sisi lain Nabi mengatakan saya penghulu para anak-anak Adam. Seorang Nabi juga anak keturunan Adam. Bagaimana mempertemukan dua dalil yang seolah bertentangan? Insya Allah nanti kita jawab. Waktunya sudah ingin habis, kita sudahi dulu ya, karena Nabi tidak mau dibandingkan dengan Musa. Satu sisi lain dia mengatakan saya adalah penghulu anak-anak Adam alaihissalam. Nanti jawabannya bagus dari syarah bensara ini. Kita sudahi, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.